Sebelum kita masuki ibadah rumah tangga pada saat ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Hari ini kami belajar bahwa ketika kami membuat orang lain tertawa dan bahagia, kami pun merasakan sukacita dan bahagia. Biarlah kami menuntut hari ini dengan syukur bahwa Engkau telah melayani kami lewat sesama kami, dan kami pun mampukan untuk melayani Engkau lewat sesama kami. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, ya Tuhanku. Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah-Nya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Marilah kita berdoa untuk mengawali ibadah rumah tangga pada saat ini. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau malam ini. Kami akan mendengar firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan, dan kita memohon bimbingan Roh Kudus agar dimengerti akan firman-Nya di malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai dengan selama-lamanya, karena kasih setia-Mu besar atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin mengucap syukur kehadapan-Mu Tuhan, karena sampai detik ini Engkau masih memberikan kami kesehatan yang baik, serta waktu yang baik juga Tuhan, sehingga kami boleh bersama dengan keluarga kami, kembali menghadap kehadirat-Mu, melakukan ibadah di dalam persekutuan keluarga di saat ini Tuhan. Sekalipun kami masih melakukannya di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, pertolongan-Mu dan Roh Kudus-Mu tetap ada di dalam kehidupan rumah kami masing-masing. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Layakkan seluruh umat-Mu dan hamba-Mu juga ya Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu, agar semua bentuk peribadahan yang kami lakukan saat ini semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Firman Tuhan di malam hari ini terambil dari kitab Rut pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-15 yang menyatakan demikian. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang, memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia, sebelum orang dapat mengenal, sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengerikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarkannya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang terkasih yang sedang berada di rumah saat ini, apa kabarnya? Kiranya kita semua tetap dalam kondisi baik-baik saja, meskipun sampai detik ini, ya sekitar sudah hampir 3-4 bulan, kita masih terus menjalankan peribadahan di rumah kita masing-masing. Dan saat ini kita kembali bertemu di dalam peribadahan keluarga di channel YouTube GPIB Peniel. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Benjamin Franklin, seorang tokoh Amerika Serikat yang terkenal dan telah meninggalkan banyak karya di dalam kehidupannya, pernah berkata demikian, "Anda mungkin bisa menunda, tetapi waktu tidak akan pernah menunggu." Artinya, waktu tidak pernah berhenti bergerak,
terus bergerak dan tidak akan pernah bisa berjalan mundur. Begitu juga dengan kita sebagai umat manusia, dalam kita menolong orang lain, tidak bisa kita berkata, tunggu dulu, aku selesaikan dulu urusanku, baru aku menolong engkau. Jangan Bapak Ibu. Benjamin Franklin dalam perkataannya ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa waktu saja tidak pernah berhenti bergerak, tidak pernah berjalan mundur. Begitu juga umat manusia haruslah mampu menjadi alat Tuhan yang mampu memberikan pertolongan kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita tanpa perlu menunda waktu. Seperti tema renungan firman Tuhan kita di malam hari ini, jangan nanti, lakukanlah sekarang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, situasi yang diungkapkan oleh Benjamin Franklin ini merupakan penggambaran yang akan digambarkan di dalam perenungan firman Tuhan kita saat ini, di mana Ruth sebagai yang membutuhkan pertolongan haruslah mendatangi Boas sebagai salah satu seorang kerabat dari keluarga ayah mertuanya, dari keluarga kerabat dari suaminya yang telah lama meninggal, yang digambarkan juga sebagai seorang yang kaya raya, untuk mampu menjadi seorang penebus bagi dirinya. Kalau kita cari lagi lebih dalam, arti nama Boas sendiri diterjemahkan dalam bahasa Ibrani yang berarti kekuatan atau pikiran yang tajam. Akan tetapi Bapak Ibu, sebenarnya pertolongan seperti apakah yang sangat-sangat dibutuhkan oleh seorang Ruth kepada Boas? Mari kita periksa jawabannya. Kembali kita melihat dalam perenungan firman Tuhan kita di malam hari ini Bapak Ibu. Kita lihat mundur sejenak pada pasalnya yang ketiga. Pada pasalnya yang ketiga, disinilah akar mula dari pertemuan ini sendiri. Di mana di pasal yang ketiga telah dikisahkan bahwa Ruth harus terus melanjutkan kehidupannya bersama Naomi, yaitu ibu mertuanya, sebagai seorang pemungut jelai. Di mana Ruth tidak hanya untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi juga memenuhi kebutuhan ibu mertuanya setelah ayah mertuanya dan suaminya harus meninggal dunia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mundur lagi pada pasalnya yang kedua. Di sana dikisahkan bahwa Ruth pertama kalinya lah juga Ruth bekerja dalam sebagai pemungut bulir-bulir jelai, dan disitulah Tuhan mempertemukan dirinya dengan Boas. Tidak hanya pertemuan yang dirancangkan oleh Tuhan, tetapi Naomi pun sebagai ibu mertuanya merancangkan hal tersebut, merancangkan pernikahan bagi Ruth menantunya kepada Boas. Di sisi lain Bapak Ibu, mari kita lihat lagi, sebenarnya pertemuan antara Ruth dan Boas ini bukan hanya sekedar rancangan Allah saja semata belaka ingin mempersatukan antara perempuan dengan laki-laki, tetapi ada makna yang terselubung di dalam pertemuan ini, yaitu Allah ingin mengajarkan kepada bangsa Israel perihal kesombongan rohani yang ada di dalam diri bangsa Israel tentang unsur asing. Apa itu unsur asing? Mari kita lihat. Sejak semula Bapak Ibu yang terkasih, umat Israel selalu memelihara kemurniannya, kemurnian imannya, kemurnian kebudayaannya sebagai satu-satunya umat kepunyaan Allah sejak dari zamannya sejak zamannya Abraham, dengan silsilah yang bersih. Artinya seluruh bangsa Israel hanyalah berisikan tentang bangsa Israel saja. Bangsa lain tidak boleh ada di dalam lingkaran dari bangsa Israel sendiri. Seperti inilah Bapak Ibu yang terkasih, unsur asing inilah dan merupakan ada juga paham patriarki yang ada di dalam budaya bangsa Israel ini perihal tentang keturunan atau garis keturunan itu ditarik hanya dari pihak suami saja, sedangkan pihak istri tidak ada hak untuk memiliki garis keturunan, atau bisa dibilang harta warisan pun hanya jatuh pada keturunan laki-laki saja, sedangkan keturunan perempuan tidak memiliki hak untuk memiliki harta warisan. Untuk itulah Bapak Ibu, unsur asing inilah yang akhirnya membuat Allah memutuskan untuk mempertemukan antara Ruth dan Boas, untuk memutuskan unsur asing sebagai kesombongan rohani dari dalam pribadi atau dalam kehidupan bangsa Israel. Lebih lanjut Bapak Ibu, kita lihat dari ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-9 pada pasalnya yang ketiga ini.
Situasi yang terjadi di sini adalah ayat ke-8 sampai yang ke-9. Naomi meminta Rut untuk berbaring di bawah selimut dekat kaki Boas. Harapannya adalah di sini kita bisa menggambarkan bahwa harapan yang dilakukan yang ada di dalam diri Rut saat ia tidur di bawah kaki Boas adalah Boas mampu menjadi penebus bagi dirinya. Dan mari kita lihat di sana Rut pun mengatakan demikian. Kembangkanlah sayapmu untuk melindungi hambamu ini. Kita bisa lihat di sini, perhatikan, kembangkanlah sayapmu kepada hambamu ini. Rut memperkenalkan dirinya sebagai seorang hamba. Artinya Rut merendahkan dirinya serendah-rendahnya sebagai seorang hamba, sebagai seorang yang meminta pertolongan, yang membutuhkan pertolongan kepada Boas dengan harapan, Boas, tolonglah aku sebagai seorang kerabat jauhmu untuk meminta engkau sebagai penebusku. Sebenarnya dasar dari permintaan pertolongan Rut ini kepada Boas bisa kita lihat di pasalnya di ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-13. Ketika Boas mengerti akan permintaan Rut, seketika itu juga Boas menyetujui permintaan Rut. Akan tetapi Boas tidak serta-merta langsung saja menyetujui permintaan Rut, tetapi dia mengatakan bahwa ada kerabat yang lebih dekat lagi dengan engkau. Tetapi jikalau ia tidak bersedia menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Semua dasar dari permintaan dari Rut ini adalah dasarnya berasal dari tradisi bangsa Israel, di mana seorang laki-laki harus melindungi kaumnya. Dan salah satu caranya adalah agar seorang perempuan dari kaumnya tidak menikah dengan bangsa lain. Atau lebih simpelnya Bapak Ibu demikian, kalau ada perempuan dari kaum lain yang menikah dengan laki-laki Israel, maka perempuan itu haruslah masuk ke dalam bangsa Israel atau menjadi bagian dari bangsa Israel. Sebaliknya, kalau ada seorang perempuan dari kaum Israel yang dinikahi oleh kaum lain, maka perempuan Israel itu otomatis harus meninggalkan statusnya sebagai bangsa Israel untuk menjadi bangsa bagi kaum lain. Dan kalau seorang perempuan Israel menikah dengan kaum lain dan menjadi bagian dari kaum lain, maka di saat itulah ia membutuhkan orang Israel sebagai penebus dirinya. Dan bagian inilah Bapak Ibu yang menjadi dasar dari permintaan pertolongan Rut kepada Boas. Karena ia sudah memutuskan untuk mengikuti Naomi, ibu mertuanya. Ia mengatakan bahwa sukumu, bangsamu adalah bangsaku, dimanapun engkau tinggal, aku juga akan tinggal di situ. Untuk itulah Rut membutuhkan yang namanya status bangsa Israel. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, lebih lanjut lagi kita lihat di ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-15 ini. Di sana tergambarkan bahwa Rut harus menempatkan dirinya di bawah kaki Boas sebagai tindakan untuk merendahkan dirinya dalam meminta pertolongan. Tidur di bawah kaki Boas ini kita tidak bisa menggambarkan secara negatif, tetapi ini merupakan penggambaran dari diri seorang yang membutuhkan pertolongan dengan cara berlutut, bahkan mencium kaki dari seorang yang ia meminta pertolongannya, sebagai seorang penolong bagi yang meminta pertolongan. Artinya adalah Rut berlutut dan mencium kaki Boas agar Boas mau bersedia menjadi seorang penolong baginya. Dan di ayat yang terakhir Bapak Ibu, mari kita lihat di ayatnya ke-14 sampai yang ke-15. Di sana pun Boas pun bersedia menolong Rut sebagai kerabat terdekatnya. Dan singkat cerita Bapak Ibu menarik, ternyata rancangan Allah dalam mempertemukan Rut dengan Boas bukan untuk memutuskan unsur asing saja, tetapi Allah sudah merancangkan bahwa Yesus sebagai garis keturunan dari rahim seorang kaum bangsa Moab, yaitu Rut itu sendiri. Kalau kita lihat Bapak Ibu pasalnya yang keempat, ayatnya yang terakhir, dari ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-22. Di sana tergambarkan bahwa dari rahim seorang perempuan Moab, yaitu Rut, akhirnya melahirkan seorang yang bernama
Obed anak laki-laki, dan Obed inilah yang akhirnya mempunyai anak bernama Isai. Dan Isai ini pun yang akhirnya mempunyai anak bernama Daud sebagai satu-satunya raja Israel yang sangat terkenal pada saat itu. Dan kalau Bapak Ibu lihat di Injil Matius pasalnya 1 ayatnya yang pertama sampai dengan 17, di sana akan kita temukan bahwa Rut menjadi bagian dari silsilah Yesus Kristus. Jadi tanpa Rut, tanpa ada pertemuan antara Rut dan Boas, bisa dipastikan Bapak Ibu, Yesus Kristus tidak akan dapat lahir di dalam dunia ini. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita tafsirkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah dan saudara-saudara yang di rumah untuk membayangkan diri kita berada di posisi seorang Rut. Artinya seorang Rut yang menunjukkan di hadapan Tuhan bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang lebih rendah statusnya atau lebih tinggi statusnya, karena semua manusia di dunia ini semua sama di hadapan Tuhan. Sama dalam artian semua manusia apapun profesinya sekalipun, semuanya sama, yaitu sebagai umat yang dikasihi Tuhan. Untuk itulah Bapak Ibu yang terkasih, melalui kitab Rut pasalnya yang ketiga ini ingin mengajak kepada kita sekalian bahwa jangan lagi ada tindakan diskriminasi di dalam kehidupan kita sebagai manusia bersama manusia dalam membangun relasi antara manusia dengan manusia. Baik diskriminasi melalui kebangsaan, diskriminasi dari kebudayaan, diskriminasi dari bangsa, bahkan diskriminasi perihal tentang warna kulit. Kalau Bapak Ibu melihat dalam berita di saat ini atau di media sosial saat ini sangat gencar-gencarnya perihal tentang diskriminasi warna kulit yang terjadi di Amerika Serikat, yang terjadi kepada George Floyd, di mana terjadi perbedaan antara warna kulit hitam dan warna kulit putih. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, apakah warna kulit dan warna kulit hitam ini, kulit putih dan kulit hitam ini berbeda di hadapan Tuhan? Oh tidak Bapak Ibu. Baik kulit hitam, kulit putih, kulit sawo matang, bahkan kulit kuning langsat sekalipun, semua sama di hadapan Tuhan sebagai umat yang dikasihi Tuhan. Untuk itulah Bapak Ibu yang terkasih, jangan nanti tetapi lakukanlah sekarang. Jadilah sebagai Rut dan Boas di masa yang sekarang, esok dan seterusnya, yang senantiasa bersedia dipakai oleh Allah untuk menghadirkan yang namanya karya keselamatan Allah. Selalu tanamkan di benak kita bahwa siapapun dia, siapapun kita, berhak menjadi alat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kita berkeluarga mulai malam hari ini, esok, dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik
hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita satukan hati di hadapan Tuhan untuk masuk dalam doa syafaat di malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan, karena di malam hari ini Engkau masih boleh mengajarkan kami perihal satu hal tentang firman-Mu yang begitu berarti untuk mengajarkan kami untuk lebih mengerti bagaimana kami harus bersikap sebagai seorang hamba-Mu. Melalui kitab Rut ini Tuhan, melalui pertemuan antara Rut dan Boas ini, kami belajar satu hal, bahwa kami semua berharga di mata-Mu, bahwa kami semua sama derajat kami, semuanya setara di hadapan-Mu, sebagai satu-satunya umat, sebagai penciptaan-Mu, sebagai ciptaan-Mu yang sangat Engkau kasihi. Itu semua telah terbukti Tuhan, di mana Engkau rela mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib untuk menebus kami, semua umat-Mu manusia. Bagi kami yang percaya kepada-Mu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Biarlah kami juga ya Bapa, dalam kehidupan kami sehari-hari pun kami boleh menjadi seorang Rut maupun seorang Boas, di mana kami setia dalam mengikuti Engkau, setia mendengarkan perintah-Mu, bahkan rela menjadi seorang penolong-Mu tanpa perlu memikirkan nanti. Tetapi kami selalu mampu menjadi seorang penolong di saat itu juga ketika kami melihat seseorang yang sangat membutuhkan pertolongan kami. Sesuai dengan firman-Mu malam hari ini Tuhan, jangan nanti tetapi lakukanlah sekarang. Saat ini Tuhan, kami ingin membawa kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih karena sampai sejauh ini Tuhan, bumi pertiwi kami sudah berangsur membaik. Meskipun kami juga telah mendengar beberapa berita di luar sana Tuhan, jumlah penambahan pasien positif corona pun terus bertambah, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami selalu bersyukur kami sampai detik ini bersama keluarga kami tetap dalam kondisi baik-baik saja. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami masih bisa beribadah, kami masih bisa melayani Engkau, kami masih dapat bekerja pun, itu semua karena berkat dan anugerah daripada-Mu. Biarlah kami Tuhan tidak terlena akan situasi ini, tetapi kami tetap terus dapat menjaga diri kami, menjaga kebersihan baik dari luar dari diri kami maupun kebersihan dari dalam diri kami Tuhan, yaitu hati kami, untuk tetap bersih sebagaimana Engkau menginginkan kami sebagai umat-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu semua jemaat kami, terkhususnya GPIB Peniel saat ini Tuhan, mulai dari sektor pelayanan 1 sampai dengan 4, tolong Kau berkati kami sekalian, baik kami sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, maupun sebagai seorang mertua dan menantu, maupun sebagai seorang oma dan opa. Berkati kami semua ya Tuhan, baik pekerjaan kami, sekolah kami, pekerjaan kami juga Tuhan, dalam pelayanan kami juga. Oh Tuhan, tolong limpahkanlah berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan berkeluarga kami. Limpahkan juga kesehatan yang berlimpah dalam kehidupan kami dan perlindungan yang sejati hanya daripada-Mu. Dan kami serahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan, jikalau dalam seminggu sepekan anak-anak kami baik dari bangku SD maupun SMA maupun bangku kuliah juga ya Bapa, ataupun yang sedang mencari pekerjaan yang akan menjalani tes, baik tes ujian, tes sidang, sidang skripsi, ataupun dalam tes mencari pekerjaan juga. Oh Tuhan, tolong urapi kami setiap anak-anak-Mu yang menjalani tes ujian tersebut dalam seminggu ke depan, agar Roh Kudus-Mu mampu ada di dalam kehidupan kami, mampu ada dalam diri kami, agar setiap ujian yang kami lewati semuanya dapat terlaksana dan hasilnya pun tidak mengkhianati sebagaimana kami juga berusaha. Kami yakin dan percaya Tuhan, tanpa pertolongan-Mu kami tidak akan mampu melewati itu semua. Karena itu Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Tolong Tuhan, Engkau ada di dalam setiap proses sidang ataupun dalam proses ujian anak-anak-Mu ini, agar semua ketakutan boleh mereka hilangkan, sebab mereka yakin dan percaya
Engkau akan mengurapi, memberkati setiap para penguji ataupun guru-guru mereka yang menjalankan atau memberikan tes ujian kepada mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami serahkannya ke dalam tangan-Mu semua jemaat kami yang dalam membangun usaha juga. Tolong Engkau berikan jalan keluarnya ya Tuhan, dan tolong Engkau berikan tingkat stabil yang baik ya Tuhan dalam keluar masuknya keuangan kami Tuhan, maupun dalam bentuk usaha kami. Biarkanlah setiap usaha yang kami lakukan Tuhan, semuanya boleh menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu juga kembali Tuhan, semua bentuk pelayanan kami, terkhususnya para pelayan-Mu yang senantiasa melayani Engkau, seluruh pendeta, seluruh para pemuka agama di Indonesia kami ini, maupun terkhususnya di jemaat kami, Bapak Pendeta Nyoman Cepun berserta keluarga, maupun anak-anak kekasih Tuhan. Tolong Kau berkati keluarga ini, biarkanlah kesehatan-Mu, perlindungan-Mu, serta berkat-Mu terus tercurah dalam kehidupan keluarga ini Tuhan. Berkati juga para majelis, penatua, diaken, serta organis, pemandu lagu, kameramen, sound system, koster, karyawan kantor, maupun tim belakang layar, siapapun itu Tuhan. Kau berkati kami sekalian, berikan kami kesehatan agar semua bentuk pelayanan yang kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dan kami mengucapkan syukur karena kemarin kami boleh menjalankan, hari Sabtu kemarin kami boleh menjalankan pemilihan PHMJ yang baru Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati setiap hamba-Mu yang telah terpilih untuk duduk di dalam pelayanan PHMJ yang baru ini Tuhan. Biarkanlah semua yang boleh bertugas di dalamnya boleh memberikan pelayanan yang secara maksimal, dan selalu menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan kekuatan mereka, dan biarkanlah mereka senantiasa memberikan pelayanan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan keluarga kami, baik seminggu sepekan ini, kiranya perlindungan-Mu tidak berlalu di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, kiranya Engkau boleh mau mendengarkan serta mengabulkannya. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama-Mu Putra-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan tiada henti-hentinya yang kita terima dan kita rasakan sampai saat ini. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberikan persembahan kepadanya dengan mendengar kesaksian sebagaimana tertulis dalam Alkitab dalam Mazmur 79 ayat 13 yang demikian. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaan akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik, Engkau ya Allah, maka kami sembah syukur padamu.
Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi sesama, baik kami semua. Berkati dan kuduskanlah persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat Tuhan masih tetap dengan posisi berdiri. Teruslah berjalan dengan berpengharapan. Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongannya. Kuasanya, Ia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Seluruh jalan hidupku tetap rahasia sebelum ku jumpa ajalku dan nampak wajahnya. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.